by Polytron. Wati, bagaimana pelajaran kamu tadi pagi di sekolah? Baik ya. Kalau Joko? Joko ada beberapa PR, tapi ada yang agak sulit. Kalau ada kesulitan, kamu bisa tanyakan kepada kakakmu. Ya, Wati? Baik ya. Bu, ruang depan dulu, Bu. Silakan, Pak. Nah, kalau sudah selesai, Wati dan Joko ambil buku kalian dan langsung kerjakan pekerjaan rumah kalian. Dan Wati jangan lupa bantu Joko, ya. Baik, Bu. Bom atom merupakan senjata pamungkas bertenaga nuklir yang pertama kali di dunia. Demikian dahsyat akibat yang ditimbulkan. Bu, Wati ngeri. Memangnya ada apa, Wati? Nampaknya kamu ketakutan. Wati ngeri, Bu, kalau sampai terjadi perang nuklir. Ya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan tidak terjadi perang nuklir. Tapi, Bu, kenapa sih orang mengembangkan teknologi nuklir kalau toh hanya mengakibatkan kehancuran? Kamu ini ada-ada saja. Masa masalah nuklir kamu tanyakan pada ibu? Tanyakan saja pada ayahmu. Ibu nggak paham soal nuklir. Tapi kalau soal masak-memasak, menata taman, dan semacamnya, kamu bisa tanyakan sama ibu. Baiklah, Bu. Wati akan tanya pada ayah. Ya. Ayah. Wati mau bertanya. Ada apa, Wati? Begini ya, kenapa sih orang mengembangkan teknologi nuklir kalau toh hanya akan menghancurkan kehidupan manusia? Oh, itu yang dipertanyakan. Tidak selamanya nuklir itu membuat kerusakan. Maksud ayah? Begini, nuklir itu perumpamaannya sama seperti pisau. Nah, tergantung di tangan siapa pisau itu berada. Kalau berada di tangan orang yang baik, maka akan dipergunakan untuk tujuan yang baik. Tapi sebaliknya, bila berada di tangan orang yang jahat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
maka pisau itu akan dipergunakan untuk tindak kejahatan seperti menodong, merampok, dan sebagainya. Lalu, bagaimana hubungannya dengan soal nuklir tadi, Ayah? Ya, di tangan orang-orang yang suka mengadakan permusuhan dan peperangan, nuklir akan dibuat menjadi bom. Tapi di tangan orang-orang yang baik, nuklir akan digunakan untuk tujuan baik demi kesejahteraan umat manusia. Misalnya apa ya? Banyak orang mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan kesejahteraan. Misalnya pemanfaatan nuklir di bidang kedokteran, di bidang pertanian, industri, dan sebagainya. Wati baru tahu, Ayah, kalau nuklir juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan, seperti di bidang kedokteran, pertanian, industri, dan sebagainya. Dalam dosis yang tepat, sinar radioaktif yang dikeluarkan oleh inti atom dapat membunuh sel-sel kanker bagi penderita penyakit kanker. Nah, sampai di sini bisa kau pahami? Paham, Ayah. Jadi, tidak selamanya nuklir itu jahat, bukan? Iya ya. Lalu, bagaimana pemanfaatan nuklir dalam bidang pertanian? Nah, sebaiknya kamu belajar dulu saja soal pemanfaatan nuklir di bidang pertanian, biar besok dijelaskan teman Bapak. Wati, besok masuk siang bukan? Iya ya. Nah, nanti Ayah buatkan memo. Besok pagi-pagi kamu datang ke kantor Ayah, lalu serahkan memo yang Ayah buat kepada Pak Muhtar. Karena memang beliaulah yang sehari-harinya menangani soal itu. Tapi ya, agar Wati tidak takut dan malu, bagaimana kalau besok Wati ngajak Nia? Boleh. Wati, Ayah. Boleh kau ajak Nia. Terima kasih, Ayah. Wati mau belajar. Oh, jadi Nia dan Wati kesini ingin mengetahui lebih jelas pemanfaatan teknologi nuklir di bidang pertanian. Iya, Pak. Tadinya setiap mendengar nuklir, yang terbayang di pikiran Wati hanyalah sebuah bom yang mengerikan. Tetapi, begitu mendengar bahwa nuklir juga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, khususnya di bidang pertanian, saya jadi tertarik untuk mempelajarinya. Di samping itu, pemanfaatan teknologi nuklir di bidang pertanian juga akan dibahas dalam pelajaran biologi di sekolah. Ya, sehingga kami jadi berminat untuk mengetahuinya. Iya betul, Pak. Ya, jadi hitung-hitung kami sambil belajar tentang pelajaran di sekolah. Baiklah, kalau begitu, agar kalian bisa lebih jelas lagi, kalian perhatikan apa yang akan Bapak jelaskan. Pada tahun 1945, bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan tersebut menimbulkan banyak korban akibat terkena radiasi sinar radioaktif, di mana sinar radioaktif berasal dari inti atom unsur-unsur yang tidak stabil, seperti isotop hidrogen, helium, uranium, thorium, dan kobalt, yang apabila mengalami reaksi penggabungan yang disebut reaksi fusi atau pemecahan inti yang disebut reaksi fisi akan memancarkan sinar radioaktif yang memiliki energi tinggi. Adapun sinar radioaktif ada 3 jenis, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sinar gamma sangat berbahaya karena dapat merusak jaringan tubuh seperti susunan gen atau kromosom di dalam inti sel makhluk hidup, sehingga
akan menghasilkan keturunan yang bervariasi, seperti ada yang cacat, ada yang mati, tetapi sebaliknya ada juga yang menguntungkan. Misalnya ya, pada tanaman, keuntungannya dapat kita lihat pada hasilnya. Buahnya besar, rasanya enak, tahan terhadap serangan hama, juga umurnya pendek. Prinsip ini dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Baiklah, kalian perhatikan penjelasan Bapak selanjutnya ya. Inti atom disebut juga nuklir. Seperti yang telah kita bicarakan tadi, nuklir atau inti atom pada unsur-unsur tertentu dapat mengalami reaksi fusi dan reaksi fisi yang disertai pemancaran sinar-sinar radioaktif yang berenergi tinggi. Prinsip ini digunakan dalam pembuatan bom atom, sehingga bom atom disebut juga bom nuklir. Nah, bagaimana Wati dan Nia? Penjelasan Bapak bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Dan kau Nia, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya dari penjelasan Bapak tadi, saya sudah cukup jelas dan mengerti. Oleh karena itu, belum ada yang ingin saya tanyakan. Nah, kalau kalian sudah jelas, kalian bisa lihat ini. Padi yang nampak di sini merupakan padi jenis pelita 1. Padi jenis pelita 1 mempunyai sifat hasil panennya tinggi dan rasa nasinya enak. Tetapi padi jenis ini tidak tahan terhadap serangan hama warna coklat. Padi pelita 11 telah dipilih oleh Badan Tenaga Atom Nasional untuk diradiasi, yaitu penyinaran oleh sinar radioaktif dengan harapan